datang. Selamat bertemu. Wah, perlu direview nih. Apaan tuh? Review film. Halo Roofers, welcome back to Reveal. Kali ini kita kedatangan dari series yang berjudul Radio, yaitu ada Ari Irham, Masya Arwan, dan Nabila Atmaja. Tepuk tangan semuanya. Boleh yuk bersorak-sorai. Boleh bersorak. Nah itu dia. Kali ini ada penonton bayarannya loh. Ah, nggak dibayar kan mereka? Oh enggak sih. Enggak. Sukarela. Iya benar. Penonton sukarela ya jadinya. Oke, kemarin nih ada sempat viral nih foto Kak Ari Irham yang digiring ya. Digiring atau apa sih di bahasanya itu? Digiring sih pakai baju tahanan. Iya, bener. pakai baju tahanan Iya. gitu. Dan itu ternyata promo series ini ya. Betul banget. Jadi bukan ditahan beneran ya guys. Padahal kan pencurian lukisannya kan udahan kan. Udah. Itu promo series ini tuh kayak apakah itu salah satu scene dari series ini atau gimana sih maksudnya? Itu adalah satu scene dari series ini gitu. Jadi takut spoiler lagi. Aduh, nggak apa-apa dong harusnya sih kalau di spoiler ya. Sebelum itu saya mau nanya deh, series radio ini bercerita tentang apa sih? Dari kalian? Kak Masya dulu deh mungkin. Hah? Nggak Series siap banget lagi gue barusan. Agak kaget ya, maaf ya. Iya. Oh, gue. Iya, Iya, radio itu bercerita tentang radio. radio. Iya, jadi bercerita tentang seorang, kayak lebih bisa dia yang jelasin deh. Iya, Anak Oke, muda mungkin ya. boleh. Iya. Mungkin Jadi Kak radio Heran. itu Ya, apa? menceritakan tentang seorang anak remaja yang polos Mm-mm. berubah menjadi serial killer Wow, gara-gara radio. gara-gara radio itu. Dan belum bisa jelasin sih kenapa radio itu bisa membuat Danu menjadi seorang serial killer, karena radio itu punya historinya sendiri gitu loh. Oke. Dan terus kalian di sini berperan sebagai siapa aja? Kak Marsha berperan Aku sebagai sebagai Laras. orangnya kayak gimana sih Laras itu? Laras itu dia jurnalis, seorang jurnalis, terus jurnalis yang ambisius. Jadi apapun dia harus bisa mencapai tujuannya. Terus dia juga kayaknya punya tujuan-tujuan tersendiri ya di setiap apa yang dia lakukannya gitu. Maksudnya dia punya kayak agenda tersendiri gitu. Tapi ya dia gitu sih. Kelihatannya sih ambi banget sih kalau nonton juga kayaknya. Berarti Ini harus orang nonton ya. gila banget deh gitu, maksudnya pantang menyerah gitu. Oke. Dia juga punya detail-detail tertentu kan yang Iya. harus diperhatikan saat menonton gitu. Bener, kayak ini orang ambi banget, kayak semuanya tuh disikat aja gitu biar bisa mencapai tujuannya. Nah kalau hubungannya dengan si Danu, si Laras ini tuh dia sebagai salah satu jurnalis yang ingin mendapatkan beritanya Danu. Jadi ini tuh dia tuh sebagai serial killer, Iya. belum ketahuan nih, dia nggak mau cerita kenapa dia bisa seperti itu dan apa historinya dan segala macam. Nah kita sebagai wartawan semuanya pengen tahu dong. Pastinya media kan pengen dong yang Iya, viral gitu kan. ngerti. Nah akhirnya si Laras ini jadi salah satu yang pengen banget gimana caranya. Pokoknya gue harus bisa wawancara dia sampai Biar dia naik bisa pangkat buka ya? mulut. Oh iya, Berarti ada tujuannya ya. oh iya kan ambi. Oke, Iya. benar. Dan Oke, harus berhasil. kalau Kak Ari Irham di sini sebagai apa? Berperan sebagai Danu di sini. Danu itu adalah seorang anak remaja yang polos. Dia itu nggak punya teman, jarang bersosialisasi. Introvert dengan orang. berarti ya? Introvert pol. Satu-satunya orang yang sangat dekat dengan dia adalah ibunya. Dan dia sangat melindungi ibunya. Dan sebenarnya hubungan Danu sama Laras ini di sini, kita berdua itu baru ketemu setelah 5 tahun sebelum semua kejadian itu loh. Oh wow, ada secretnya juga berarti ya, ada rahasia-rahasianya ya. Nonton aja di Vision Plus makanya. Benar. Asik. Kalau Masuk. Masuk. kalau Kak Nabila di sini berperan sebagai siapa? Aku berperan sebagai Hani. Hani tuh ya anak SMA ya. Ya. Jadi setelah dia kenal sama Danu, terus jadi deket. Akhirnya Danu punya teman lah satu gitu. Oke. Tapi semenjak Hani kenal sama Danu, itu mulai banyak keanehan-keanehan yang terjadi lah di sekitar Hani. Banyak banget gitu. Ya bisa dibilang Hani itu adalah love interestnya Danu.
Ngerti. Oke, dalam series ini kalian itu ikut casting kah atau dipilih langsung nih dari sama Pak Sutradara? Siapa yang mau cerita duluan? Kak Ari? Lu casting. Atau dipilih? Dipilih sih kayaknya. Kayak Dipilih sih. Dipilih sih. Langsung Iya, dipilih langsung aja dipilih atau kayak Pak Sutradara ngomong, "Oh, kayaknya lu cocok deh berperan sebagai ini" atau gimana? Langsung dipilih aja sih. Waktu itu kayaknya pertemuan pertama kita itu juga udah pas proses reading. Jadi kalau mungkin pemilihannya itu nggak ketemu langsung gitu, tapi memang by phone aja gitu. Dan kayaknya file-file casting emang udah ada ya, Iya, udah ada dari juga. dulu gitu. Jadi tinggal. Oke. Lanjut. Bagaimana cara kalian menjadi karakter tersebut? Kayak Kak Danu kan di sini perannya kan kayak seorang serial killer nih, Iya. dan Laras sebagai reporter investigasi. Ada treatment tersendiri nggak sih? Kayak belajar apa gitu supaya menjadi serial killer yang benar-benar serial killer atau gitu ya? Ada sih, kita tuh punya workshop sama reading tuh sekitar semingguan untuk series radio ini gitu. Dan gue sama Marsha, dan kebetulan Gue nggak ikut reading. Dia nggak ikut reading. Dia lagi ada project Dia lagi lain. ada. Oke. Sibuk banget soalnya Oke. ibu ini. Kebetulan Oke. yang workshop sama reading gue sama Marsha. Oke. Dan di seminggu itu kita punya jadwal yang padat untuk workshop maupun reading gitu. Dan ada satu sesi di mana kita itu harus mengeluarkan sisi jiwa psikopat kita. Maksudnya gimana tuh? Masing-masing, kayak misalkan apa yang bakal lu lakukan jika lu menjadi psikopat gitu. Kalau misalkan semua hukum dunia ini gak berlaku, apa yang bakal lu lakuin gitu. Iya. Coba keluarkan aja rasa psikopat lu gitu. Kita ke belakang, ke taman gitu. Udah bebas Ya ngelakuin dibebasin apapun. aja. Wow, keren loh treatmentnya lo. Sama Karena setiap orang kan pasti ada sisi psikopatnya. pasti. Emang pasti. ya? Pasti ada, tapi nggak digali aja. Oke. Kalau nggak ada Bener nggak hukum, sih? orang-orang pasti pada membunuh satu sama lain dong. Iya sih, benar sih. Pasti Iya. pernah lah terbersit gitu kayak di pikiran gitu. Pengen banget deh gue kayaknya congkel matanya, gue tusuk-tusuk gitu. Agak Masa- serem Iya, ya. benar. Jangan deket-deket Agak serem sama ya. Marsha. Pengen gue Agak cek serem nih ya. orang gitu. Masa gue doang? Gak mungkin. Kemarin apa? Katanya kemarin gak ada juga kan. Kemarin Yang dia mana? bilang apa? Yang Cindy itu. Oh, dia pengen ngulitin ya? Iya, dia ngulitin. Lebih parah. Lebih parah lagi, dia pengen ngulitin orang katanya. Iya, jadi maksudnya Sisi- itu iya sisi psikopatnya tuh sebenarnya ada, cuman emang nggak pernah kita keluarin aja karena ada hukum-hukum yang berlaku gitu kan. Ya ini waktunya kita mengeluarkan isi Itu hati. dia tuh. Sama satu lagi workshop, yaitu kita harus mengubah cara jalan kita, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita bicara, dan juga cara postur tubuh. Kayak misalkan gue di sini sebagai Danu, gue rada bungkukin dikit, dan juga jalan gue yang harusnya kaki jari duluan, malah tumit duluan yang napak di lantai. Wow, treatment sama gitu ya. Diperhatikan Sama segitunya gitu ya. Wow, keren. Kok bisa ya? Gue kayaknya gak bisa deh kayak gitu deh. Oke, apakah ini menjadi pengalaman pertama kalian di series thriller? Atau sebelumnya emang adalah kayak udah belajar gitu dari series sebelumnya atau gimana sih? Emang ini pengalaman pertama aja? Thriller aku pertama. Gue juga pertama sih kalau thriller ya. Thriller pertama juga sih. Iya. Heeh. Berarti pertama semua ya? Pertama. Karena biasanya kan memang yang diangkat tuh biasa cerita-cerita horor kan, Iya. hantu-hantu gitu, imajinasi gitu. Kalau ini kan emang bener-bener manusia yang Iya. emang jadi serial killer gitu. Terus gore juga kan. Gore Iya. juga sih bener. Kalau lihat trailernya aja udah, waduh. Kesan kalian gimana sih? Kayak di berperan di di series gore ini gitu loh. Kesan kalian kayak kaget kah atau kayak wah, tantangan baru nih atau gimana? Pengalaman baru aja sih, karena kita bisa menemukan karakter yang di luar dari zona nyaman aja gitu. Iya bener. Karena ya ini misteri, thriller, terus gore gitu. Kita nggak pernah masuk di zona yang ini gitu sebelumnya gitu. Dan akhirnya kita masuk sini, tahu gimana prosesnya, cara ngebunuh orang, dan juga cara motong-motong tuh gimana gitu, kelihatan gitu prosesnya gitu. Dan itu Agak serem sih ya. Terutama dia sih, nah terutama itu hal dia. yang baru aja gitu ya. Iya, apalagi di sini yang Danu ini berperannya kan serial killer ya. Jadi harus ada adegan potong-potong segala macam itu loh. Ya. Itu sih. Saya Seru bayangin sih ketika kita suka nonton thriller ya. Iya. Maksudnya aku juga sebagai penggemar film thriller juga, series Oh, iya? thriller juga, misteri. Jadi kan
ketika kita berusaha mainin itu jadi kayak asik aja gitu. Iya. Apa sih ceritanya? Bahkan kita aja juga penasaran kan. Waktu itu kita reading skenario-nya, ada yang masih ada yang diperbarui Iya, gitu kan. diperbarui. Ada yang di hari pertama juga yang episode-episode terakhir belum ada. Sampai kita aja tuh apalagi nih ceritanya Ini gitu. endingnya gimana sih? Endingnya gitu. gimana sih? Coba pengen lihat nih gitu endingnya gimana, jadinya kayak gimana gitu. Jadi seru sendiri. Malah belum syuting aja kita udah Iya. bayangin udah seru sendiri. Wah, harus ditonton nih kayak gini. Iya. Oke, kita lanjut. Radio di sini kan menjadi alat utama buat perjalanan cerita di series radio ini nih. Tapi di kehidupan asli kalian nih, seberapa deket sih kalian dengan yang namanya radio itu? Dari Kak Nabila dulu deh. Radio paling di mobil doang gak sih? Iya sih. Ya kan? Paling dengerin kalau lagi di mobil doang sih kalau radio. Kayak Terus masa lalu sekarang- pernah bawa-bawa radio sambil jalan kayak gitu. Maaf, Jadi kayak anak-anak hip hop. bukan zamannya ya. Dia gak setua bukan itu ya. kok. Berarti saya yang tua sih. Iya, kayaknya kalau bawa-bawa enggak ya. Enggak, Iya, iya. kayak bawa-bawa kayaknya enggak deh. Denger di mobil sih. Di mobil aja. jalan. Ya dulu pun tahun misalkan 2007 2006 gitu kan. Paling denger radio di mobil doang gitu, nggak bawa-bawa radio kemana-mana gitu loh. Gue dulu sempet tuh Walkman. Walkman gak sih? Tahu. Saya tahu. Tahu kan? Ya memang saya agak lebih tua sih. Iya. Nggak apa-apa. Jadi masih merasakan Walkman yang di sini itu di Iya. sini gitu Iya, kan. benar, Di benar. sekolah gitu. Ah, Di sekolah. Tapi itu aku masih SD juga. SD udah dikasih SD ya? Walkman ya? Enggak, bukan punyaku. Oh, minjem Iya atau biasa oh, lah. iya. Kan iya. Oke. Gak mampu lah. Kok jadi sedih Jangan ceritanya gitu. sih? Kok jadi sedih sih ceritanya? Kan thriller ya. Iya, Walkman bener-bener. Ya Allah, udah lama banget. Oke, lokasi syutingnya di mana sih? Kita full di Tegal. Di Tegal. Sabar Tegal, dong ngomong full. Tegalnya, Biasa, nggak gak usah usah kayak Di diteken Tegal. gitu dong. Full di Tegal. Berarti dengan bahasa Jawa Tengah juga kah atau gimana? Enggak, tapi ini di apa namanya di cerita ini tuh kita nggak disebutin daerahnya di mana gitu. Dan tahun aja sih, tahunnya ya tahun sekarang gitu. Jadi tahunnya masih relevan tapi untuk daerah tidak disebutkan gitu di mananya. Oke. Prosesnya berapa lama syuting? Proses kita sekitar 29 hari plus break. Sebulan. 29 hari Hafal plus break. Iya, hafal banget karena dia setiap hari syuting. Karena setiap hari gue tuh lihat ini gue udah hari apa ya, ini udah di adegan yang mana ya gitu. Gue lihat setiap hari lihat handphone. Oke, kelar gue di tanggal segini. Kita sih pulang di balik sini. libur ya. Kan terlalu banyak gue. Wow. Oke. Lanjut. Ada gak sih momen favorit kalian di sepanjang series ini yang kayaknya tuh wah banget dan gak bisa dilewatin nih? Spill dikit. Di adegannya atau pas mana? Gitu. Menurutku ya, semua adegan-adegannya tuh seru karena satu, pemandangannya bagus banget. Iya. Iya, Landscape-nya. set-setnya juga bagus gitu. Makanya kita mungkin produksi ngambil di Tegal juga karena yang set yang jarang gitu. Landscape itu jarang ada yang di Jakarta gitu. Jadi situasinya juga kayak Fresh. enak, fresh. Lihatnya juga kayak keren banget gitu. Jadi lebih ke Bagus suasana gitu. tempatnya ya. Terus yang kedua juga ada interview ya. Pas interview, menurutku itu juga satu set yang bagus karena setnya itu tuh dibangun. Sorry, ini sama- interview ada di series berarti ya? Ada Di salah dong. satu scene series ya? Ada. Kan kita wawancara. Oke. Dia menginterview gitu. Oke. Jadi set yang waktu interview si Danu ini itu dibangun. Jadi penjaranya tuh dibangun sama tim art gitu. Bukan apa kayak lapas yang udah ada gitu, tapi Iya, dibangun dibangun. sendiri. Sempat ada scene di lapas tapi depannya doang. Tapi dalamnya itu ya dibuat sendiri, Wow. dibangun Niat. sendiri. Wow, Iya. keren, Iya, keren, makanya keren. keren banget. Thank you tim art keren. Keren. Kalau Kak Ari ada nggak? Kalau aku apa ya? Di trailer ada sih. Pokoknya Yang mana tuh? Yang di hutan. Yang dia lagi dengerin radio Lagi bukan lari. sih? Oh, lagi lari. Oke. Itu pemandangannya bagus, landscape-nya bagus, dan juga menurut gue adegannya lumayan cukup gore. Jadi itu favorit gue di situ. Gue gak bisa cerita lebih banyak, pokoknya Nonton aja lah ya. nonton aja lah ya. Udah di Nonton spill aja kan lah di ya. trailer. Iya, Di bener, trailer, udah spill di iya. trailer kok. Benar. Kalau Kak Nabila ada nggak? Scene favorit? Scene favorit Hmm. yang gue mainin.
Mulai yang dimainnya atau yang pas dilihat kayak wah keren banget ini nggak bisa dilewatin gitu. Mungkin kalau yang nggak bisa dilewatin setiap ada scene pembunuhan sih pasti, karena itu pasti Menarik ya. menarik, tegang banget gitu kan. Iya nggak sih? Bener. Iya kan? Iya. Heeh. Scene pembunuhan juga salah satu golden scene-nya di series radio ini. Oke. Karena treatmentnya lumayan cukup gitulah. Oke. Lanjut ya. Kalau misalkan kalian dikasih masing-masing satu radio nih buat mengubah hidup kalian nih, kira-kira kalian mau jadi apa sih? Selain psikopat ya. Gue sih penyiar radio ya. Jadi penyiar radio, oke. Yang nyari berarti ya. Iyalah. Yang Iya sih. ngomong. Iya kan? Gue juga suka jadi penyiar. Oke. Kalau kan Nabila ada. Kayak beda sendiri nih. Apa ya? Mau jadi dengerin aja. Kasih satu radio gitu. Iya, kasih satu radio terus bisa wujudin apapun keinginan kan Nabila gitu. Kayak di sini kan ceritanya kan radio ini kan mengubah hidupnya si Danu nih. Kalau misalkan maksudnya. Oh. Gitu. Ngerti? Oh Ngerti? iya. Maksudnya pengaruh radio tuh bisa Iya. merubah kita jadi apa yang kita mau tuh maunya jadi apa Oh gitu. iya. kayak gitu. Makasih lo udah dijelasin lo. Oke. Iya kan, benar Iya kan? benar. Iya, tapi kalau ada radionya penyiar radio seru. Seru juga seru. Seru. Tapi kalau misalnya itu keinginan kita apa ya? Hah? Nanya lagi. Ya apa? Iya apa ya? Iya apa? Gue sih Jadi orang sukses kali ya. Jangan jadi pembunuh. lebih ke positif ya. Ih, positif dong. Benar. Mungkin jadi psikolog ya. Bisa. Kenapa tuh jadi psikolog? Seneng aja gitu ngomong. Hah? Ngomong. Ngomong. Dia suka ngomong. Ya Mungkin kan? Iya, oke. mungkin Jadi gua- berpengaruh kan? benar. Berpengaruh sama seseorang gitu. Mungkin kalau masih ada hubungannya sama radio, jadinya bisa membantu orang juga dong. Benar. Benar bisa. Mungkin gue jadi astronot kali ya kalau punya radio yang kayak gitu. Astronot kenapa? Karena di luar angkasa yang ngamenin siapa? Radio pasti. Bisa. Iya benar. Bisa benar. Masuk. Kalau kan Nabila belum dapat nih. Tapi emang ada yang nyiarin kalau di radio. Ya kan Nyampe apa? ada satelit. Nyampe gak sih? Yaudah ceritanya Ya nyampe lah dibikin. ya. Ceritanya Oh iya dibikin. ceritanya nyampe. 2100. Kita di dunia imajinasi kok. 2150 nih. Tahun 2150 udah ada. Mungkin astronot yang di mana Iya. gitu ya, nyambung gitu Nyambung. radionya. Benar, bisa. Kalau kan Nabila jadi orang sukses doang atau ada hal lain yang pengen gitu? Pengen apa ya? Kayak cita-cita gue gitu sebenarnya. Apa ya cita-cita gue? Pengen apa ya? Gue pengen ngapain sih? Gue bingung. Enggak, gue pengen jadi ini sih sebenarnya, pengen jadi notaris doang. Ya Oke. udah sambil dengerin radio kali ya. Bisa. 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 Oke, lanjut. Kenapa harus nonton series radio ini? Karena itu bisa ngerilis stres kalian. Bener gak? Lo Anger yakin? management. Iya dong. Kenapa bisa ngerilis stres? Gue pun sebagai pemain gue bisa ngerilis stres gue dengan melakukan adegan-adegan itu gitu. Wow. Karena kan biasanya kalau nonton film horor nih ya, orang-orang nonton film horor atau nonton thriller gitu kan. Iya. Ada apa sih namanya? Imajinasi. Bukan imajinasi, kayak Pikiran. bukan pikiran. Kayak sel di otak tuh yang nyala gitu. Apa sih? Kayak Dopamin Apa ya? kayak gitu-gitu, Iya, ya iya, kan? iya, Kayak iya. gitu-gitu ada yang muncul gitu, dan itu bisa ngerilis stres gitu. Tapi kan kalau misalkan cerita thriller ini kan biasanya kan orang kan kayak trigger. ke-trigger kah atau kayak jadi takut kah atau jadi kayak Kayak tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya deh kayaknya. Kenapa kita jadi ngomongin ini ya, tergantung orangnya, kan harus nonton. Oh iya, harus nonton ya, benar. Kenapa harus nonton? Dia coba dong. Karena menurut gua kenapa harus nonton? Ya kenapa? Karena ada kita. Itu dia. Terus menarik juga ceritanya untuk di puzzling piece-nya gitu, untuk Iya. menyatukan. Oh, adegan ini tuh ini. Oh, ternyata di adegan itu dia tuh kayak gini. Misterinya Oh, banyak. Misterinya tuh banyak iya, gitu. iya. Alur ceritanya ini maju mundur banget. Oke. Jadi bener-bener mix banget gitu lah. Dan kalau misalnya kita nonton thriller itu kan emang yang seru misteri yang di dalam itu, siapa ya yang bunuh ini, atau siapa ya yang next Iya. bakal dia bunuh gitu. Kayak apa Kenapa coba ya kayak gitu. Kayak Man Werewolf.
Iya benar. Iya, benar. Siapa nih? Iya, Terus siapa nih gitu. Jadi bikin penonton juga kayak nanya-nanya gitu ya. Siapa sih pembunuhnya? Siapa sih Iya. ini gitu. misalnya kita pun juga sebagai penonton, gue udah tahu nih pasti next bakalan dia. Tapi nanti mukanya Danunya yang kayak innocent aja, yang kayak wah nih orang ngeselin banget kayak gitu-gitu kan ada Iya, tapi kayaknya bukan dia deh gitu. emosi-emosi yang Iya, kayak iya, gitu iya. jadi seru gitu. Oke. Itu jarang deh, belum ada ya, maksudnya jarang gitu Ya, jarang. ada series yang seperti itu. Oke, kenapa series ini tayang kapan? Dan kira-kira bakal ada next season gak sih? Iya. Oke. Kalau dari Ini kalian sendiri 8 pengen gak nih episode. ada next seasonnya? Ya mau aja, lah. mau. Tapi iya nih nggak jadi juga. Kok tiba-tiba Gue tahu dia mau ngomong apa. Iya, gue tahu juga ya. Iya kan. Iya, itulah pokoknya. Iya, gimana ya? Pokoknya ini tayang tanggal 13 Oktober di 13 Vision Oktober. Plus. Mungkin kalau kalian suka dan kalian enjoy, kalian tinggal komen di Instagramnya Vision Plus, Instagram kita. Betul. Season 2 dong, season 2 dong. Sosial Iya. media kita, Bu, ya. Oke. Semuanya biar kita ada season 2. Benar. Oke. Oke, kita masuk ke segmen 2 yang namanya adegan spontan. Makasih. Oke, Emang di, gitu ya. di sini kalian akan berperan sesuai cerita yang saya kasih. Ari Irham di sini berperan sebagai Danu, seorang serial killer yang berencana membunuh Hani. Masya Arwan berperan sebagai Laras, reporter investigasi sekaligus jurnalis yang tahu dan ingin menggagalkan rencana Danu. Dan Nabila Atmaja berperan sebagai Hani, teman dekat Danu yang riang dan ceria kalau lagi bersama Danu. Ceritanya, di suatu hari, Danu dan Hani pergi ke suatu tempat yang Hani tidak tahu apa tempat itu sebenarnya. Di sana Danu sudah berencana untuk membunuh Hani nih. Karena sebenarnya Hani sudah tahu siapa si Danu ini. Tapi tiba-tiba Laras mencoba menghentikan rencana Danu. Hani gak percaya dengan kata-kata Laras kalau Danu mau membunuhnya. Bagaimana ya cara Danu agar bisa melaksanakan niat untuk membunuh Hani? Kira-kira sudah paham ceritanya? Wow. Beyond. Bentar, tadi katanya Hani udah tahu kalau Danu itu Pembunuh. pembunuh. Iya. Terus kenapa dia nggak percaya apa kata-kata Laras? Ya karena mungkin dia masih menganggap Danu itu temennya. Oh gitu. Iya. Tapi dia udah tahu. Dia udah tahu tapi kayak mungkin ke orang lain doang kali, bukan ke gua gitu. Terus Yang orang. Laras mencoba meyakini Hani. Hani kalau nih orang nih Mau ngebunuh. mau ngebunuh lu. Iya. Gimana? Iya. Iya. Ready? Bentar. Bentar. Oke, ada pertanyaan. Berarti gua itu harus meyakinkan dia kalau gua tuh bukan pembunuh. Iya. Supaya gua bisa ngebunuh dia gitu Iya. kan. Tapi dia sudah tahu kalau gua pembunuh. Iya. Agak bodoh Hani ya. Iya ya. Kok mau gue jalan Kok mau awal ya? Iya. Kok mau ya ketemu berdua gitu maksudnya. Karena kan masih temen nih, masih teman dekat gitu maksudnya. Tapi si Hani ini udah tahu kalau si Danu ini pembunuh. Oh, berarti dia duluan dong yang konfront. Oke. Kamu pembunuh bukan? Iya. Kamu udah bunuh dia kan kemarin gitu. Iya. Aku tahu kamu ngebunuh dia gara-gara apa gitu kan. Boleh? Gimana? Bisa? Ayo. Ya udah coba aja lah ya. Gimana coba aja lah ya. Ini duduk aja gitu. Duduk aja nggak apa-apa. Oh, Kita gitu. versi audio aja. Oke. Oh seru banget versi audio. Hah? Lebih susah. Yuk. Ayo. Yuk. Kita Ayo mulai. dong. Kita mulai. Iya, kita mulai. Ayo bunuh. Ayo bunuh. Ayo bunuh. Ayo kita mulai. 3, 2, 1, action. Oh berarti enggak. One more questions ya. Oke. Berarti ini gua sama Hani udah ketemuan dong atau belum? Iya, Udah Udah ketemu berada tempat. di satu tempat Udah lah. Udah di satu tempat Iya. kan? Oke. Udah. Oke. Aku denger Kamu dengar apa? Aku denger katanya kamu ya yang bunuh Anton. Kamu dengar dari siapa ya? Ya
banyak aja gitu yang bilang katanya semua orang curiga sama kamu kalau kamu yang bunuh Anton, karena ya terakhir kan kamu berantem sama Anton mungkin. Apa karena aku pendiam orangnya? Gue bikin nonton ya. Aku nanya aja sih, maksudnya biar kamu jujur gitu sama aku. Han, aku nggak mungkin lah ngebunuh Anton. Gak mungkin dari mana? Kan udah ada bukti-buktinya. Hani, kamu percaya sama aku. Aku udah ngomong, aku udah kasih semua bukti sama kamu kalau emang dia nih pembunuh. Kamu ngapain masih temenan sama dia? Tunggu dulu dong. Kamu punya bukti apa yang menyudutkan aku menyatakan bahwa aku ini pembunuh? Saya sih punya bukti-bukti valid. Kamu mau lihat? Saya bisa kasih ke kamu. Buktinya dari mana? Ada. Emang kamu melihat sendiri bahwa aku yang membunuh Anton? Saya bisa memberikan kamu bukti-bukti valid. Tapi kayaknya bukan Danu deh orangnya. Kamu harus percaya sama aku, Han. Kamu gak percaya sama saya? Saya udah kasih tahu kamu, ini tuh bahaya untuk kamu, Hani. Ya tapi kenapa? Maksudnya aku udah lama temenan sama Danu dan gak ada apa-apa yang terjadi sama aku. Kamu harus percaya sama aku, Han. Dia cuma membual percaya sama aku. Dia gak bisa membuktikan kata-katanya bahwa aku adalah pembunuh. Saya punya bukti valid, kamu bisa ikut sama saya. Apakah dia pernah melihat aku membunuh langsung Anton? Saya gak perlu melihat langsung. Saya sudah punya bukti-bukti yang kuat. Seperti apa contohnya? Seperti ada rekaman videonya. Ada ada barang bukti yang sudah saya temukan. Seperti apa? Apakah itu emang sudah sidik jari saya? Kita bisa cek nanti di kantor polisi. Yang dia katakan adalah bohong, Han. Hani, kamu harus percaya. Kita belum tahu Hani, saya hasil ini dari polisi wartawan. itu apa. Saya ini seorang jurnalis. Saya tidak akan memberikan kamu informasi ketika itu pun tidak benar dan tidak punya buktinya. Kau pasti tahu dong, kalau jurnalis itu pasti membual untuk mendapatkan ketenaran. Percaya sama aku, Han. Saya bukan orang yang seperti itu. Gimana saya bisa percaya kamu bukan orang seperti itu? Ya kamu ikut saya saja ke kantor polisi sekarang. Ayo kita bertiga kita bertiga ke kantor polisi sekarang. Apakah polisi percaya bahwa saya yang membunuh Anton? Kita bisa langsung cek sidik jarinya. Ada nggak? Gue jadi kesel sendiri. Oke. Kata tepuk tangan dong. Gue lebih kayak ini ya. Gue bingung. Oke, thank you Kak Arihram, Kak Masyarwan dan Kak Nabila. Boleh dipromoin series radionya? Apa nih buat Roofers. teman-teman? Oh, Roofers. Roofers. Hai, buat Roofers, nama aku Arihram. Aku Marsha Arwan. Aku Nabila Atmaja. Jangan lupa buat nonton series radio di Vision Plus. tanggal 13 Oktober sekarang. Yes, jangan lupa download aplikasinya sekarang. Yes. Jangan lupa nonton ya. Oke, thank you Kak Arihram, Kak Masyarwan dan Kak Nabila Atmaja. Dan para Roofers juga jangan lupa buat download Roof dan dengerin podcast Reveal di Roof. Dan kita juga punya YouTube-nya, namanya Roof Official. Jangan lupa tonton dan dengerin ya. Bye-bye. Bye. Bye.